Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pesawat sederhana. Nah, dalam pesawat sederhana ada 4 macam pesawat sederhana yang akan kita bahas. Yang pertama, tuas atau pengungkit, kemudian bidang miring, katrol, dan juga roda berporos. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas 2 saja, yaitu tentang tuas dan bidang miring. Nah, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Seandainya kamu diminta tolong oleh ibumu untuk memotong kain, kira-kira benda apa yang kamu ambil? Tentu kamu akan mencari gunting. Nah, gunting ini ternyata berkaitan erat dengan fisika, karena gunting termasuk salah satu pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Ini contohnya, kamu lihat gambar. Nah, pada prinsipnya pesawat sederhana ini adalah alat yang memudahkan melakukan usaha. Tetapi besar usaha yang dilakukan tetap. Sekali lagi, memudahkan melakukan usaha. Namun, besar usaha yang dilakukan itu adalah tetap. Berikutnya kita akan bahas tentang pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Untuk menguasai tentang pesawat sederhana, ada beberapa istilah yang harus kamu kenal. Yang pertama ada istilah titik beban. Titik beban ini adalah tempat melekatnya beban. Kemudian ada titik tumpu yang menjadi tumpuan beban. Kemudian ada titik kuasa, tempat diberikannya gaya kuasa. Atau dalam bahasa sehari-hari, tempat kita memberikan tenaga kita. Nah, kemudian pada titik beban inilah diletakkan bebannya. Yang berikut, jarak antara titik beban dan titik tumpu itu disebut lengan beban. Kemudian lengan kuasa ini jarak antara titik tumpu sampai kepada titik kuasa. Itulah yang dikatakan lengan kuasa. Nah, pada pengungkit atau tuas berlaku persamaan W kali LB sama dengan F kali LK. Berat beban dikali lengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa. Dari rumus ini, semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Nah, silakan perhatikan gambar. Nah, mengapa lengan kuasanya dibuat lebih panjang? Agar gaya yang kita berikan untuk mengangkat benda ini makin kecil. Seandainya lengan kuasa kita potong sampai segini, kemudian kita berusaha mengungkit, maka gaya yang kita berikan harus lebih besar. Nah, itulah maksudnya semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Berikutnya, kita akan mengenal ada istilah keuntungan mekanis. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, sehingga memudahkan pekerjaan yang kita lakukan. Pada tuas atau pengungkit, untuk menghitung keuntungan mekanis, maka rumusnya KM sama dengan W per F, atau berat beban dibagi gaya kuasa atau F. Atau boleh juga keuntungan mekanis kita hitung KM sama dengan LK lengan kuasa dibagi lengan beban.
Nah, untuk lebih memahami tentang tuas atau pengungkit, kita akan bahas contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Seorang anak sedang mengungkit sebuah batu 20 yang masanya 20 kg seperti gambar. Nah, maka dari gambar ini tolong perhatikan ini bebannya, batunya 20 kg. Yang ditanya, tentukan gaya yang diperlukan anak. Yang kedua, berapa keuntungan mekanisnya? Nah, sebelum kamu menjawab soal ini, seperti biasa, agar memudahkan kamu menjawab soal, maka buat diketahui. Yang pertama, W. Nah, W ini dalam soal tidak diketahui. Namun dalam soal ada masanya 20 kg. Nah, W itu ingat kembali ketika kita belajar berat, W sama dengan massa dikali gravitasi. Kalau dalam soal gaya gravitasi tidak diketahui, maka anggaplah gaya gravitasinya adalah 10. Maka W-nya sama dengan M kali G, M-nya 20, G-nya 10, maka W-nya sama dengan 200 Newton. Kemudian dari gambar, ini bebannya, ini titik tumpu, maka panjang lengan bebannya adalah 20 cm. Kemudian lengan kuasa, kamu perhatikan, ternyata panjangnya tidak diketahui. Namun, tolong perhatikan lagi gambar, jarak dari beban sampai ke titik kuasa itu 1 meter. Nah, 1 meter ini berapa? 100 cm. Nah, kalau ini 20, maka berapa jarak dari titik tumpu ke titik kuasa? Maka tinggal mengurangi 1 meter dikurang 20 cm. Maka LK sama dengan 1 meter kurang 20 cm sama dengan, ubah dulu 1 meter menjadi berapa cm? 1 meter itu 100 cm kurang 20 cm, maka hasilnya 80 cm. Nah, yang berikut, berapa gayanya, berapa keuntungan mekanisnya? Maka untuk menjawab yang pertama, nah tuliskan rumusnya, W kali LB sama dengan F dikali LK. W-nya berapa? Lihat lagi di sini, 200. Masukkan 200. LB-nya, ini LB 20. Tuliskan 20 cm. Sama dengan F-nya berapa? Nah, tidak ada. Karena ini yang ditanya, F kali 80. Kenapa 80? Karena LK-nya 80 cm. 200 kali 20 itu 4000. 80 kali F sama dengan 80 F. Maka F-nya sama dengan 4000 dibagi 80. Hasilnya 50 Newton. Maka gaya yang kita berikan untuk mengangkat beban yang beratnya 200 Newton hanya 50 Newton. Nah, gayanya lebih kecil. Berikutnya keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ini bisa kamu hitung dengan dua persamaan. Pertama, W dibagi F ataupun LK dibagi LB. Nah, yang pertama, kalau kita gunakan rumus W dibagi F, maka W-nya berapa? Nah, lihat di sini, W-nya adalah 200. Tuliskan 200. F-nya berapa? Lihat ini, sudah diketahui. F-nya adalah 50. Maka keuntungan mekanisnya 200 bagi 50 sama dengan 4. Atau pakai rumus LK per LB. LK berapa? Nah, lihat di sini 80. LB berapa? 20. Maka 80 bagi 20 sama dengan 4. Maka untuk menghitung keuntungan mekanis, terserah kamu mau menggunakan rumus apa. Kalau dalam soal tidak diketahui W-nya, maka pakai rumus yang ini. Tergantung apa yang diketahui di dalam soal. Nah, mudah-mudahan siswa semuanya
dapat mengerti. Kita lanjutkan. Tuas atau pengungkit terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, jenis pertama itu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Jenis kedua, pengungkit jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, untuk memudahkan kamu mengingat, ingat saja, kalau pengungkit jenis pertama, Bapak kasih istilah T. T-nya di tengah. T ini titik tumpu. Kalau titik tumpunya di tengah, maka dia termasuk golongan 1. Lihat pengungkit, ini titik tumpu. Beban kuasa, titik tumpu di tengah. Ini jepit buaya, ini titik tumpunya. Sini beban, sini titik kuasa. Gunting, ini titik tumpu di tengah. Tang, ini titik tumpu di tengah. Nah, ini juga titik tumpunya di tengah. Kalau kamu melihat contoh alat, titik tumpunya di tengah, maka dia termasuk golongan 1. Kalau titik bebannya di tengah, maka dia termasuk golongan 2. Nah, contoh seperti ini yang sehari-hari, gerobak mengangkut tanah. Ini titik tumpu. Di sini bebannya. Artinya bebannya di tengah, ini titik kuasa. Maka dia termasuk tuas golongan 2. Nah, itu dia. Nah, atau pembuka botol juga demikian. Di sini titik kuasanya, titik kuasa yang di tengah ini, lihat ini titik bebannya di sini. Nah, dan contoh yang lainnya. Yang berikut, tuas golongan 3. Itu kalau titik kuasanya berada di tengah. Nah, lihat ini. Ini titik tumpu, ini titik kuasa, ini bebannya. Maka ini termasuk golongan 3. Atau yang sering sehari-hari, penjepit kuku atau pencabut alis, sama saja. Nah, biasanya tanganmu kamu letak di tengah, kamu memberikan kuasa di tengah. Ini titik tumpunya, di sini bebannya, atau apa yang kamu cabut. Kalau ini kamu cabut rambut. Nah, demikian juga ini cangkul. Nah, cangkul ini kuasanya berada di tengah. Nah, kemudian bebannya berada pada apa yang mau kamu cangkul. Titik tumpunya berada di ujung. Sama juga dengan sekop. Maka untuk memudahkan, ingat aja TBK. T, titik tumpu di tengah, golongan 1. B, beban di tengah, golongan 2. K, kuasa di tengah, itu golongan 3. Nah, sekali lagi, kuasa adalah tempat kita memberikan gaya atau memberikan energi. Nah, itulah jenis-jenis pengungkit. Dan Bapak harapkan apapun yang diberikan contoh, kamu bisa menggolongkannya, apakah dia golongan 1, 2, atau 3. Selanjutnya kita akan bahas pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Nah, pada bidang miring berlaku persamaan W per F sama dengan S per H. Nanti rumus ini bisa kamu ubah lagi. W kali H sama dengan F dikali S. Nah, keuntungan mekanisnya bisa dihitung dengan persamaan W per F atau keuntungan mekanis S per H. Km itu keuntungan mekanis, W beban, S panjang bidang miring. S itu panjang bidang miring. F gaya kuasa, H tinggi bidang miring. Nah, berikutnya, semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa.
semakin kecil keuntungan mekanisnya. Itu sebabnya kalau kita ingin menggunakan bidang miring, maka kita usahakan selandai mungkin. Nah, berikut, bidang miring memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan bidang miring adalah benda dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Sedangkan kelemahan bidang miring, jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda itu menjadi lebih jauh. Nah, coba perhatikan ini. Ya. Nah, tentu ini jarak yang ditempuh ini juga semakin jauh dibandingkan dengan kalau kita mengangkat langsung. Itu maksudnya kelemahan bidang miring. Nah, contoh bidang miring silakan dilihat di gambar. Ya, ada paku, ada tangga, sekrup, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan contoh soal. Perhatikan, seorang pegawai ingin memindahkan kotak, ini kotaknya, yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar. Nah, bila tinggi truk 1,5, ini tingginya dari sini, tinggi bidang miring 1,5 meter. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Berapa gaya? Nah, sebelum kamu menjawab, silakan tuliskan apa yang diketahui. Maka dari soal, beratnya 500 Newton. Ingat, berat itu lambangnya W, maka W-nya 500 Newton. Kemudian dari gambar ini, tinggi truk, tinggi itu lambangnya H, 1,5 meter. Kemudian dari gambar, lihat lagi, panjang bidang miringnya 3 meter, maka S-nya 3 meter. Ditanya F sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab ini perhatikan lagi persamaan pada bidang miring. W per F sama dengan S per H. Maka rumus ini kamu ubah, F kali S sama dengan W dikali H. Sudah, maka dari sini rumusnya F sama dengan W kali H dibagi S. Maka F sama dengan W-nya berapa dari sini? 500 Newton. Hanya berapa? 1,5. Kemudian S-nya berapa? 3. Nah, maka hasilnya berapa? 500 kali 1/2, 750. 750 dibagi 3, itu hasilnya 250 Newton. Nah, ini cara pertama untuk mencari F. Nah, ada juga cara kedua, boleh kita lakukan dengan cara mencari dulu keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis rumusnya boleh W per F atau S per H. Nah, kita pakai S per H. S-nya berapa? 3. Masukkan 3. Hanya berapa? 1,5. Maka keuntungan mekanisnya 3 dibagi 1/2 adalah 2. Kemudian masukkan lagi ke rumus keuntungan mekanis yang ada F-nya, karena yang akan kita cari adalah F. Maka keuntungan mekanis KM sama dengan W per F. Keuntungan mekanis sudah diketahui, yang ini tadi 2. Maka 2, W-nya berapa? W-nya perhatikan di sini, 500. Sudah 500. F-nya berapa? F-nya tidak kita ketahui tadi, karena itu yang ditanya. Maka tuliskan F. Nah, setelah demikian, maka kalikan 2 kali F sama dengan 500. 2F sama dengan 500. Maka F sama dengan 500 diturunkan per 2. F sama dengan 250 Newton. Nah, kalau kamu bandingkan, itu hasilnya sama. Nah, untuk menjawab soal bidang miring, silakan
Mau rumus yang mana yang kamu pakai yang menurutmu lebih mudah kamu kerjakan. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Berikutnya, contoh soal yang kedua seperti ini. Sebuah drum dengan beban 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya 50 Newton menggunakan bidang miring. Berapa keuntungan mekanik yang didapatkan? Nah, sekali lagi untuk memudahkan tulis diketahuinya. Beban 100 Newton, beban itu W. Beban itu sama dengan berat W. W-nya 100. Kemudian dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya, lambang gaya F, 50 Newton. Ditanya km. Nah, ingat kembali, keuntungan mekanis itu rumusnya boleh W per F, boleh S per H. Nah, kamu sesuaikan, karena diketahui ada W, ada F, maka gunakan rumus W per F. Maka keuntungan mekanis 100. Kenapa 100? Karena W ini 100. Dibagi F, 100 bagi 50. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Nah, berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini, gambar ini. Sebuah balok dengan berat 300 Newton. Ini baloknya, baloknya ini beratnya 300 Newton. Diletakkan pada bidang miring licin seperti gambar. Kemudian, berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok ini dari titik P sampai ke titik Q? Nah, maka dari soal dan dari gambar tuliskan diketahuinya. Nah, yang pertama lihat ini. Ini bidang miring, berarti ini menunjukkan apa? Tingginya adalah 3 meter. Hanya 3 meter. Kemudian S-nya, panjang bidang miring, berapa dari gambar? Ya, panjang bidang miring ini adalah 5 meter. Tulis S-nya 5 meter. Dari soal apa yang diketahui? Berat W sama dengan 300 Newton. Kemudian ditanya berapa gayanya. Ingat rumusnya lagi. W per F sama dengan S per H. Rumus ini kamu ubah. F kali S sama dengan W kali H. Maka F-nya berapa? Dari soal tidak diketahui karena F-nya ditanya. S-nya berapa? 5. W-nya 300. Hanya 3. Nah, kemudian turunkan lagi. F sama dengan 300 kali 3 berapa? 900. Nah, ini 5-nya pindahkan ke bawah. 900 bagi 5, hasilnya adalah 180 Newton. Nah, demikian cara untuk menyelesaikan soal-soal pada bidang miring. Dan harapan Pak, kamu tetap melatih menjawab soal baik yang ada di buku paket ataupun sumber belajar yang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali dengan pesawat sederhana yang lain, yaitu tentang katrol dan juga roda berporos. Mudah-mudahan seluruh siswa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar.